Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Saputra dengan NIM 21060029. Saya akan menjelaskan terkait materi bab 7, pertumbuhan ekonomi, akumulasi modal dan pertumbuhan penduduk. Baik, lanjut. Akumulasi modal. Modal pertumbuhan show di range untuk menunjukkan bagaimana pertumbuhan persediaan modal, pertumbuhan angkatan kerja, dan kemajuan teknologi di interaksi dalam perekonomian sebagai serta bagaimana pengaruh terhadap total output barang dan jasa suatu negara. Langkah pertama adalah memeriksa bagaimana pasokan dan permintaan barang menentukan akumulasi modal. Pada langkah pertama ini, kita berasumsi bahwa angkatan kerja dan teknologi adalah tetap. Dan kemudian mengundurkannya asumsi dengan memperkenalkan perubahan dan angkatan kerja nanti dalam bab ini dan dengan memperkenalkan pertumbuhan teknologi di masa depan. Penawaran dan permintaan barang. Penawaran barang dan fungsi produksi penawaran dalam barang dalam model show didasarkan pada fungsi produksi yang menyatakan bahwa output bergantung pada persediaan modal dan angkatan kerja. Y sama dengan F kali L. Tutup kurung. Model pertumbuhan show mengasumsikan bahwa fungsi produksi memiliki skala hasil yang konstan. Asumsi ini sering kali dianggap realistis, dan seperti yang akan kita lihat sebentar lagi, asumsi ini menyebabkan analisis angkatan bahwa fungsi produksi memiliki skala hasil yang konstan jika ZY sama dengan F kurung ZK per ZL, dengan Z bernilai positif, artinya jika modal dan tenaga kerja dikalikan dengan Z, maka jumlah output juga dikalikan dengan Z. Fungsi produksi dengan skala hasil konstan memungkinkan kita menganalisis semua kuantitas dalam perekonomian relatif terhadap jumlah angkatan kerja. Untuk memastikan hal ini benar, tetapkan Z sama dengan 1 per L. Pada persamaan sebelumnya, untuk memperoleh Y per L sama dengan F K per L kali I kurung. Next. Persamaan ini menunjukkan bahwa jumlah output per pekerja Y per L merupakan fungsi, yaitu jumlah modal per pekerja K per L. Asumsi skala hasil konstan mengisyaratkan bahwa ukuran perekonomian yang diukur dengan jumlah pekerja tidak mempengaruhi hubungan antara output per pekerja dan modal pekerja. Baik, lanjut. Modal pekerja. Karena ukuran perekonomian tidak menjadi masalah, maka akan lebih mudah untuk menyatakan seluruh kualitas dalam suatu pekerjaan. Kita menyatakan kuantitas per pekerja dengan huruf kecil, yaitu Y, sama dengan Y besar per L adalah output per pekerja, yaitu K sama dengan K per L.
adalah moda pekerja, yaitu kemudian dapat menulis fungsi produksi sebagai Y sama dengan F per K, F buka kurung K. Dengan kita mengidentifikasikan FK sama dengan F buka kurung K kali 1 pada gambar 71. Mengilustrasikan fungsi produksi ini, kemudian fungsi produksi ini menunjukkan beberapa banyak output terhadap yang dihasilkan seorang pekerja ketika diberi unit modal tambahan. Jumlah tersebut merupakan produk marginal modal atau MPK. Secara matematis kami menulis MPK sama dengan K buka kurung S buka kurung K plus 1 buka kurung min F buka kurung K kurung. Next, perhatikan pada gambar 71 ini. Sering bertambahnya jumlah modal, fungsi produksi menjadi lebih besar dan menunjukkan bahwa fungsi produksi menunjukkan produksi modal marginal yang semakin berkurang. Ketika K rendah, rata-rata pekerja hanya mempunyai sedikit modal untuk kerja, sehingga satu unit modal tambahan sangat berguna dan menghasilkan banyak output tambahan. Ketika K tinggi, rata-rata pekerja sudah mempunyai banyak modal, sehingga penambahan unit hanya untuk meningkatkan produksi sedikit. Nah, bisa kita lihat pada gambar 71 ini, fungsi produksi menunjukkan bagaimana jumlah modal per pekerja K menunjukkan jumlah output per pekerja Y sama dengan FK. Kemiringan fungsi produksi merupakan produk marginal modal. Jika K bertemu 1 unit, maka Y bertambah sebesar satuan MPK. Fungsi produksi ini menjadi lebih besar ketika K meningkat, yang menunjukkan kekurangan produk menjadi marginal. Next. Bagaimana barang dan fungsi konsumsi permintaan barang pada model show berasal dari konsumsi dan investasi. Y sama dengan C plus I. Berdasarkan persamaan ini adalah fungsi pekerja dari identitas berhubungan dengan nasional dalam suatu perekonomian. Perhatikan bahwa hal ini menghasilkan pemberian permintaan dan ekspor not. Model show mengasumsikan bahwa setiap tahun orang menabung sebagian kecil dari pendapatan dan mengkonsumsi sebagian kecil 1 kurang S. Jika dapat mengungkapkan ide ini dengan fungsi konsumsi berikut. C sama dengan 1 min S per Y. Dengan di mana S tingkat tabungan adalah angka antara 0 dan 1. Perlu diingatkan bahwa sebagai kebijakan pemerintah berpotensi mempengaruhi tingkat tabungan suatu negara jika salah satu tujuan kita adalah menemukan tingkat pertumbuhan yang diinginkan. Namun, untuk saat ini, kita hanya menganggap tingkat tabungan sebagai hal yang sudah ada. Dan kita udah lagi menjadi Y sama dengan 1 kurang S. Y tambah I. Atau I sama dengan S per Y. SY. Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa investasi sama dengan tabungan. Jadi tingkat tabungan
juga merupakan bagian dari output yang digunakan untuk investasi. Persediaan modal dan kondisi mapan. Secara khusus ada dua kekuatan yang mempengaruhi persediaan modal, investasi dan depresiasi. Investasi adalah pengeluaran untuk produk dan peralatan baru yang menyebabkan persediaan modal meningkat. Sedangkan depresiasi adalah hubungan modal lama menyebabkan persediaan modal berkurang. Seperti yang kita ketahui, investasi per kerja ini sama dengan SY dengan mensubstitusikan Y ke fungsi produksi. Jika yang dapat menyatakan investasi per kerja sebagai fungsi persediaan modal per pekerja. I sama dengan SFK untuk kurung. Persediaan ini berhubungan stok modal K yang ada dengan akumulasi modal I. Kita dapat mengungkapkan dampak investasi dan depresiasi terhadap persediaan modal dengan persamaan ini. Perubahan modal persediaan sama dengan investasi dikurang depresiasi. Lanjut. Pertumbuhan persediaan modal dan kondisi mapan. Semakin tinggi persediaan modal, semakin besar jumlah output dan investasi. Namun semakin tinggi persediaan modal, semakin besar juga jumlah depresiasi terhadap suatu stok modal K bintang, yang jumlah investasi sama dengan jumlah penyusutan. Jika perekonomian berada pada tingkat persediaan modal ini, persediaan modal tidak akan berubah karena dua kekuatan yang berdasarkan padanya dikurang investasi dan depresiasi dikurang seimbang. Artinya pada K bintang atau Kaksen dikurang sama dengan 0. Maka stok modal K dan output F per K stabil sepanjang waktu. Oleh karena itu, kita menyebut K bintang sebagai tingkat modal dalam kondisi mapan. Keadaan kondisi mapan ini penting karena dua alasan seperti yang baru kita lihat. Perekonomian pada kondisi stabil dan akan tetapi berada pada kondisi tersebut. Selain itu, dan sama pentingnya perekonomian yang tidak berada pada kondisi stabil akan mempengaruhi ke sana. Artinya berapapun tingkat modal yang digunakan dalam perekonomian akan berakhir pada tingkat modal yang stabil. Dalam hal ini, kondisi mapan mewakili keseimbangan perekonomian jangka panjang. Next. Bagaimana tabungan mempengaruhi pertumbuhan? Modal Shaw menunjukkan bahwa tingkat tabungan merupakan fungsi menentukan antara stok modal dalam kondisi mapan. Jika tingkat tabungan tinggi, perekonomian akan memiliki persediaan modal yang besar dan tingkat output yang tinggi dalam kondisi stabil. Jika tingkat tabungan rendah, perekonomian akan memiliki persediaan modal yang kecil dan tingkat output yang rendah dan dalam kondisi mapan. Apakah yang model Shaw katakan tentang hubungan antara tabungan dan pertumbuhan ekonomi? Tabungan yang lebih tinggi menyebabkan pertumbuhan yang lebih cepat dan dalam model Shaw. Namun hanya bersifat sementara.
peningkatan tinggi tabungan hanya akan meningkatkan pertumbuhan sampai perekonomian mencapai kondisi stabil yang baru. Jika perekonomian mempertahankan tingkat tabungan yang tinggi, maka perekonomian akan mempertahankan persediaan modal yang besar dan tingkat output yang tinggi, namun tidak akan mempertahankan tingkat pertumbuhan yang tinggi selamanya. Kebijakan yang meningkatkan tingkat pertumbuhan peningkatan per orang pada kondisi mapan dikatakan mempunyai efek pertumbuhan. Sebaliknya, tingkat tabungan yang lebih rendah dikatakan memiliki efek tinggi. Ketika hanya tingkat pendapatan per orang bukan tingkat pertumbuhan yang dipengaruhi oleh tingkat tabungan dalam kondisi mapan. Terus lanjut, tingkat modal model kaidah emas. Pembandingan kondisi mapan. Untuk mempengaruhi analisis kita, mari kita asumsikan bahwa pertumbuhan kebijakan dapat menetapkan tingkat tabungan perekonomian pada tingkat berapapun. Dengan menetapkan tingkat tabungan, perbuatan kebijakan menentukan kondisi perekonomian yang stabil. Pada pendugaan berikut itu Y sama dengan C dikurang I atau C sama dengan Y kurang I. Y sama dengan C tambah I. Bisa juga C sama dengan Y kurang I. Kondisi adalah output dikurangi investasi. Karena kita ingin mencari konsumsi pada kondisi mapan jika mengganti output dan investasi dengan nilai kondisi mapan. Tingkat modal dan keadaan masih yang tadi, tingkat modal dan kaidah emas. Output per pekerja pada kondisi mapan adalah F buka kurung K bintang. Contoh adalah K adalah stok modal per pekerja pada kondisi mapan. Selanjutnya, karena persediaan modal tidak berubah pada kondisi mapan, investasi sama dengan penyusutan SK bintang. Mengganti F ke bintang untuk Y dan SK untuk I. Kita dapat menuliskan kondisi mapan pekerja sebagai berikut. C bintang sama dengan FK ke bintang dikurang SK bintang. Menentukan kondisi mapan kaidah emas. Contohnya monerik. Bisa kita lihat pada tabel berikut ini. Monerik. Pertimbangan keputusan pembuatan kebijakan yang memiliki kondisi stabil pada perekonomian berikut ini. Fungsi produksi sama dengan contoh kita yang sebelumnya. Y akar dari K. Pada output per pekerja adalah akar kuadrat dari modal pekerja. Penyusutan S adalah 10% dari modal. Kali ini, pembuatan kebijakan memiliki tingkat tabungan S, dan dengan demikian kondisi perekonomian stabil. Untuk melihat hasil yang tersedia bagi pembuatan kebijakan ini, berikut ini persamaan tetap dalam kondisi mapan. Next. Nah, contoh
Ingatkah bahwa cara lain untuk mengidentifikasi kondisi mapan kaidah emas adalah dengan mencari persediaan modal, di mana produk modal marginal persediaan MPK kurang S maka dengan nol sama dengan nol. Untuk fungsi produksi ini, produk marginalnya adalah MPK sama dengan 1 kurang 2 per K. 2 per K. Contoh menarik ini mengingatkan bahwa ada 2 cara untuk menemukan emas antara aturan kondisi mapan dengan memperhatikan konsumsi dalam kondisi mapan, atau melihat produk modal marginal memperlihatkan jawaban yang sama. Jika kita ingin mengetahui apakah suatu perekonomian aktual saat ini berada pada di atas atau di bawah persediaan modal kaidah emas. Berikutnya transaksi menuju kondisi mapan atau kaidah emas. Transaksi menuju kondisi mapan kaidah emas. Ketika perekonomian dimulai dari modal yang lebih sedikit dibandingkan kondisi mapan kaidah emas, pembuatan kebijakan harus meningkat tingkat tabungan untuk mencapai kaidah emas. Kenaikan tingkat tabungan pada waktu T0 menyebabkan penurunan kondisi dan peningkatan investasi. Seiring waktu investasi yang lebih tinggi, penyebab persediaan modal peningkatan ketika modal terkumulasi output kondisi investasi secara beberapa peningkatan yang pada akhirnya mendeteksi tingkat kondisi mapan yang baru karena keadaan modal awal berada di bawah kaidah emas. Peningkatan tabungan pada akhir menyebabkan tingkat konsumsi lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat konsumsi pada awal. Pada akhirnya, hal ini terjadi karena tingkat konsumsi pada kondisi mapan yang lebih rendah mapan yang baru lebih tinggi daripada tingkat kondisi awal. Namun untuk mencapai kondisi stabil baru tersebut memerlukan periode awal pengurangan kondisi. Perhatikan keadaan dengan kasus di mana perekonomian dimulai di atas kaidah emas. Ketika perekonomian dimulai di atas kaidah emas, pencapaian kaidah emas akan menghasilkan konsumsi yang lebih tinggi di semua titik waktu. Ketika perekonomian mulai berada di bawah kaidah emas, untuk mencapai kaidah emas diperlukan pengeluaran dan konsumsi lebih dahulu untuk meningkatkan kondisi konsumsi di masa depan. Terus masuk ke model Kramerian. Sedangkan Malthus memandang pertumbuhan penduduk sebagai ancaman bagi peningkatan standar hidup ekonomi. Malthus Kramer menyatakan bahwa pertumbuhan populasi dunia merupakan pendorong utama peningkatan kesejahteraan ekonomi. Jika ada lebih banyak orang, menurut Kramer, maka akan ada lebih banyak ilmuwan atau penemu dan ahli berkolaborasi terhadap inovasi dan kemajuan teknologi. Sedangkan bukti hipotesis ini, Kramer memulai dengan mencatat bahwa selama ini dalam rentang
sejarah umat manusia yang luas, tingkat pertumbuhan dunia juga meningkat populasi dunia. Misalnya saja, pertumbuhan dunia lebih pesat ketika dunia populasi adalah 1 miliar dibandingkan sebelum ketika jumlah penduduk hanya 100 juta jiwa. Faktor ini adalah konsisten dengan hipotesis bahwa memiliki lebih banyak orang akan mendorong lebih banyak kemajuan teknologi. Buktinya, kedua Kramer yang lebih meyakini datang dari pembandingan wilayah di dunia. Mencairnya lebih lapisan es di kutub dan akhirnya zaman es sekitar 10.000 Masehi menjadi jembatan barat dan memisahkan dunia menjadi beberapa wilayah berbeda yang kita dapat berkomunikasi satu sama lain selama bertahun-tahun. Jika kemajuan teknologi semakin pesat, bisa semakin banyak orang yang melakukan pertumbuhan banyak hal, maka daerah yang lebih padat penduduknya seharusnya bisa mengalami lebih banyak hal pertumbuhan yang lebih cepat. Baik, sekian dari saya. Saya tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.